Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan mengenai uji makanan, yaitu uji karbohidrat, uji lemak, dan protein. Yang pertama yang akan kita praktikkan adalah uji karbohidrat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang kami siapkan untuk uji karbohidrat ini, yang pertama ada piring plastik 1 buah, pipet 1 buah, pisang iris 1 buah, apel 1 iris kecil, nasi 2-3 butir, telur rebus tapi hanya bagian putihnya 1 iris kecil, tahu putih 1 iris kecil, margarin seujung sendok, biskuit 1 potong kecil, tepung terigu 1 sendok kecil, gula pasir 1 sendok kecil, kentang 1 iris kecil, dan kalium iodida 0,5 10 ml. Baik, untuk cara kerjanya, semua pengamatan harus dicatat atau digambar langsung dalam lembar kerja yang diperuntukkan bagi percobaan ini. Kemudian susun semua makanan dan beri nama bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik. Yang akan dikelompokkan, yang pertama ada biskuit, telur rebus, dan hanya yang putihnya saja. Lalu di tempat yang kedua ada tepung terigu, margarin, dan tahu putih. Dan di tempat yang ketiga ada apel, pisang, masing-masing 1 iris kecil, gula pasir 1 sendok kecil, dan nasi 2-3 butir. Lalu tetesi 1 persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium dalam KI atau lugol. Ada yang buku aku gak? Ada catatan aku. Lalu kita teteskan yodium sebanyak 2 tetes. Tinggal kita tunggu, lalu kita lihat mana warna yang berubah menjadi ungu dan biru. Sampel yang kedua itu ada tepung terigu, margarin, dan tahu. Masing-masing sudah kita tetesi 2 tetes yodium iodida, dan yang berubah warnanya yaitu hanya yang terigu, yang berubah warnanya menjadi biru pekat atau ungu pekat. Berarti terigu ini menandakan kandungan di dalamnya itu tinggi karbohidrat. Dan pada sampel yang ketiga ini ada apel, pisang, gula, dan nasi. Bisa teman-teman lihat di sini yang berubah warnanya yaitu pada nasinya. Nasi ini langsung berubah menjadi warna ungu yang pekat. Berarti nasi mengandung karbohidrat yang tinggi. Demikian uji karbohidrat. Selanjutnya ini ya biru sama nasi. Belum, tapi udah berubah.
Baik, kita lanjut uji lemak. Piring plastik 1 buah, pipet 2 buah. Oke. Kertas coklat sampul berukuran 10 kali 10 cm 12 lembar. Lampu senter 1 buah. Lilin 1 buah. Sendok 1 buah. Margarin 2 butir. Kemiri 2 butir. Margarin 1 sendok kecil. Wortel 1 buah. Seledri 1 tangkai. Sudah. Biji jagung kering 1 genggam. Singkong kering 1 iris. Kacang tanah yang dikupas kering 2 sampai 5 butir. Pepaya 1 potong kecil. Santan 1 sampai 3 sendok teh. Minyak goreng 5 mili. Susu 1 sampai 3 sendok teh. Yang terakhir, air 5 mili. Baik, selanjutnya cara kerja. Buatlah 2 buah kertas coklat sampul buku yang telah dipotong-potong dengan ukuran 10 kali 10 cm. Yang ketiga, ambil pipet yang lain, isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang lain. Lalu, biarkan kedua kertas tersebut selama sekitar 10 menit. Sesudah itu, periksa keduanya dengan menggunakan cahaya, amati dan catat keadaan permukaan kertas tersebut. Manakah kertas yang masih meninggalkan bekas? 10 kertas coklat. Ambil 10 kertas coklat yang sama. Berilah nomor dan nama jenis bahan makanan yang diuji. Bahan makanan yang diuji yang pertama kemiri, yang kedua margarin, yang ketiga seledri, yang keempat wortel, pipet tersebut jangan saling tertukar. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada 2 uji, yaitu menggunakan biuret dan satu lagi apa? Tembaga sulfat. Ya, kalau di kelas nanti sama anak-anak boleh menggunakan salah satu aja, ya kalau untuk tingkat SD. Dan ambil yang bahan yang familiar dengan mereka. Ketika kita menggunakan larutan, ternyata di percobaan ini yang nampak perubahannya menggunakan CuSO4 ya, tembaga sulfat dibanding dengan pakai biuret. Memang kalau di sekolah biasanya lebih lebih familiar pakai biuret, tapi ternyata pembandingnya agak lambat ya, walaupun nanti mungkin hanya beberapa saat akan kelihatan perbedaannya ya. Oke. Ibu ini aja dulu ya, nanti boleh dibereskan.